Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan pertemuan 9 yaitu tentang pengenalan mikroskop Office Excel. Pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat untuk memahami terkait dengan fungsi-fungsi menu pada Excel. Lalu kita ke penjelasannya aja. Nama, fungsi, icon button Office menampilkan menu-menu utama seperti tadi di atas perintah save, open, new, print, close. Quick access toolbar, tombol yang biasa kita gunakan, save, undo, atau redo. Nah ini toolbar. Menu bar tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Title bar, pemberian judul pada dokumen. Toolbar, pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris dari 1 sampai 99.000 lebih. Tab worksheet, lembar kerja Microsoft Excel biasanya terdapat 3 sheet. Insert worksheet menambahkan lembar kerja baru. Start bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area, lembar kerja Microsoft Excel. Horizontal scroll bar, geser layar ke kiri atau kanan. Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau ke bawah. Tampilan layar, preview layar dapat menghilangkan garis ruler. Zoom menampilkan ukuran layar bisa menjadi 50%, 75%, 100%. Tombol ukuran jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Namebox, penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar, perumusan atau pembuatan formula. Sel aktif, posisi kursor pada saat ini. Pengenalan atau penjelasan pada menu Microsoft Excel. Nah ini contohnya tombol quick access toolbar. Nah ini contohnya. Pilih custom size, custom quick access, klik more comment. Terdapat banyak icon yang dapat ditambah atau modifikasi. Seperti itu. Nah, ribbon tidak terlalu jauh dengan Microsoft Word. Tombol ini memberikan kemudahan kepada user dalam melakukan kepengeditan atau pembuatan dokumen Microsoft Excel. Terdapat beberapa menu pada ribbon ini seperti Home, Insert, Page Layout, Formula, Data Review, sama View. Setiap menu pada ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya pada menu Home terdapat grup Clipboard, Font, Alignment, Number, Style, Scales, Editing, seperti itu. Nah, menu utama berisi sederetan menu yang dapat digunakan di mana setiap menu mempunyai sub-menu masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Standarnya menu bar terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data Review, dan View. Nah ini contohnya. Home, bagian home itu clipboard. Yang pertama paste, tempel atau selain data yang sudah dikopikan, itu pindahkan data yang dikopi dan kopian data akan hilang. Copy itu gandakan. Format painter, menyamakan format dengan yang kita salin. Yang B, font selection, gantikan jenis tulisan, font size, rubah ukuran tulisan,
increase atau decrease font, naikkan atau turunkan satu tingkat tulisan, bold, italic, underline. Beri karakter spesial pada tulisan seperti tebal, miring, garis, border, pemberian garis tepi. Fill, memberikan warna pada sel yang kita pilih. Color, berikan warna pada tulisan terpilih. Alignment, vertikal alignment, atur tulisan atas, bawah, kiri, kanan. Kedua, perataan teks, ratakan tulisan dengan kiri kanan. Yang ketiga, indent, tambah atau kurangi indent pada tulisan. 4. Text orientation, dapat melakukan perubahan kemiringan pada tulisan. Kelima, merge cell, gabungkan sel satu dengan sel yang lainnya. Yang keenam, page break, atur pemisah halaman. Yang D, number. Format sel, dapat dilakukan pengeditan atau perubahan sel. Surensi, nilai mata uang, persen, nilai persentase, koma, memberikan nilai koma pada angka. Increase, decrease, desimal, dapat menambahkan atau mengurangi angka 0. Style conditional formatting, berikan format kondisi. Format stable, berikan tabel secara tepat dan cepat. Styles, berikan format sel. Yang F, Cales itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama insert, tambahkan sel baru, delete, menghapus sel lama. Format, berikan format untuk sel. Editing ada 5. Yang pertama, sum, rumus untuk penjumlahan. Fill, isikan data ke atas, bawah, samping, kiri, atau kanan. Clear, hapus atau bersihkan format. 4. Sort dan filter, sortir dan filter data. Find and select, cari dan pilih data. Nah, kita langsung ke intinya. Sum, max, min, average, count. Fungsi aritmatika yang bisa digunakan pada Microsoft Excel: sum, max, min, average, dan count. Seperti itu. Nah, penjelasan dari bentar. Dari sum mana tadi? Nah, ini sum itu penjumlahan, max itu mencari nilai tertinggi, min itu mencari nilai terendah, average itu mencari rata-rata, dan count itu mencari data yang kita inginkan. Itu. Nah, ini berikut contoh-contohnya. Contoh rumus penjumlahan. Nah, kita penjumlahan itu tinggal langsung tanpa harus memakai sum. Sum juga bisa, cuman kita lebih simpelnya atau lebih jelasnya bisa memakai sum. Sama dengan B2. B2 itu ini kolom kedua, B baris kedua, kolom B baris kedua, B2 ditambah C2, kolom C baris kedua, seperti itu ditambah. Nah, hasilnya begini nilai akhirnya. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Contoh, kita hapus yang ini. Nah, kita hapus ini, kita akan mencari kita hapus lagi. Nah, di sini kita mencari total nilai sama nilai rata-rata. Total nilai itu kita memakai sum.
sum, lalu kita tambahkan nilai nilai matematika, IPA sampai IPS kalau kita blok ya. Lalu enter. Nah, ini total nilai dari 3 mata pelajaran. Tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Tadi untuk mencari rata-rata nilai itu yaitu pakai average. Average kalau kita tarik lagi, lalu enter. Nah, ini mencari rata-rata nilai. Nah, seperti ini. Sedangkan kita mencari max sama min itu, kita di sini mencari nilai rata-rata tertinggi sama terendah. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di sini, untuk mencari sum sama max. Sum itu max itu mencari nilai tertinggi sama dengan max. Lalu kita blok yang diperintahkan itu nilai rata-rata tertinggi, berarti rata-rata nilai yang tertinggi itu berapa. Enter. Seperti itu. Nah, ini juga sama, kita memakai min. Nilai terendahnya 47 itu. Nah, 89 ini sama nilai tertingginya, yang terendahnya 47 itu. Nah, average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat sebagai berikut. Nah, ini average itu untuk mencari rata-rata. Nah, fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut. Seperti ini, mencari rumus max. Min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Rumus min dapat dibuat sebagai berikut. Nah, ini rumus min. Sama aja, cuman kita ganti dari katanya aja, kalimatnya kita ganti jadi min. Count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut. Nah, ini rumus count. Banyaknya barang, seperti itu. Nah, ini latihan soalnya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Microsoft Excel, seperti itu. Oke, kita lanjut ke 10. Uraian materi mengoperasikan format sel pada Microsoft Excel. Nah, kita langsung ke datanya. Nah, ini sama saja yang tadi kita jelaskan ya. Fungsi max berfungsi mencari nilai paling tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut. Nah, mungkin sama saja seperti yang tadi. Nah, ini pembagian, ini ada yang baru deh.
berarti kita di sini ada perkalian pembagian modulus pangkat pembagian bulat. Ini nilai nama nilai 1 sama nilai 2. Kalau penjumlahan itu sama saja, tinggal dikurangin dari kalimat ini. Contohnya kayak ini, total nilai dikurangi matematika dikurangi IPA. Tuh. Nah, ini contohnya. Perkalian juga sama, tinggal dikali nilai 1 dikali nilai 2, atau sebaliknya juga bisa kalau perkalian. Penjumlahan juga sama. Kalau pengurangan itu beda. Nanti kalau misalnya nilainya lebih besar nilai satunya atau nilai 2-nya lebih kecil, nanti bakal bisa menjadi min atau plus gitu. Nah, ini pembagian juga sama, cuman pembagian di Excel itu kita menggunakan garis miring buat mencari pembagian itu. Lalu kita ke pertemuan 11. Nah, pertemuan 11 ini penggunaan formula dan fungsi right, left, mid, upper, lower, proper, if, dan nesting if. Nah, rumusnya sama fungsi atau kegunaannya. Right itu pengambilan karakter dari sebelah kanan, kalau left itu mengambil dari sebelah kiri. Mid itu beberapa karakter di tengah, upper itu mengambil ubah tulisan menjadi besar semua, lower itu menjadi kecil semua, proper mengubah tulisan pertama menjadi kapital. If berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Seperti itu. Kita ke contohnya. Nah, ini dia pakai lower, upper, sama proper seperti itu. Nah, ini concat. Nah, kita di sini dulu aja menjelaskan tentang lower itu sesuai perintah di sini huruf kecil semua, berarti kita mencari nama kepala sekolah ini menggunakan huruf kecil semua. Lalu kita di sini ketik lower, lalu kita klik yang nama kepala sekolah seperti itu, lalu kita enter dan hasilnya kepala sekolah seperti itu. Lalu kita di sini disuruhnya huruf besar semua. Nah, berarti huruf besar semua itu menggunakan rumus upper atau upper. Sama seperti tadi itu sama dengan kita ketik upper, lalu kita klik nama kepala sekolah, lalu enter, dan hasilnya nama kepala sekolah itu kapital semua seperti itu. Huruf besar di awal kata yaitu proper, kita menggunakan rumus proper untuk mencari huruf besar di awal kata. Nah, seperti ini hasilnya gitu. Ini contohnya lower, upper, proper. Lower, proper, upper seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini dan contoh-contohnya. Nah, tadi contoh if itu ada di grade. Nah, kenapa di sini kita mencari grade itu harus pakai if? Karena di sini perintahnya itu if berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Nah, if itu perintah mencari grade A itu berhasil, B itu sama dengan berhasil, kalau D sama E itu kurang gitu. Nah, di sini kita pakai if, yaitu G2 kolom G baris kedua ini rata-rata nilainya lebih dari 85. Kalau lebih dari atas 85 itu grade-nya A, kalau lebih dari 75 itu B seperti itu. Lalu kita enter, nah di sini langsung muncul hasilnya grade A. Kalau 47 itu 47,0
tidak lulus, nilainya E, seperti itu. Nah, ini sudah. Lalu kita ke 12. Nah, ke 12 ini bab 12 penggunaan formula rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Penggunaan formula dan VLOOKUP ini, lookup formula itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. Nah, ini contohnya. Nah, ini gambar contohnya. Oke, kita ke contohnya langsung. Mana ya lookup? Nah, ini nih. Ini dia memakai lookup mencari domisili. Jika kita mencari nama kelas, kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus. Nah, di sini kita mencari nama customer. Di sini diperintahkan itu nama customer, domisili, sama alamat pengiriman. Nama customer ini kita cari data referensinya dulu. Berarti data referensi untuk mencari nama customer itu ada di sini. Nah, kalau tabel seperti ini berarti kita memakai rumus VLOOKUP. Lalu kita ke nomor pemesanan, titik koma, kita blok dari nomor pemesanan sampai ke domisili bawah. Lalu jangan lupa kita kunci pakai 4 titik koma. Nah, nama customer itu ada di baris kolom keberapa? Berarti kolom kedua kan. Kalau nomor pemesanan itu nomor kolom ke 1. Sedangkan nama customer ada di kolom kedua. Berarti titik koma 2 lalu enter. Nah, apakah benar nomor pemesanan 106 itu Fiona? Kita cek di sini. Ternyata benar. Gitu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, beres. Di sini juga sama domisili. Domisili itu berarti ke 4. Sama kita memakai rumus VLOOKUP. Nomor pemesanan, titik koma. Blok kunci di koma ke 4 1 2 3 4 berarti kolom ke 4 titik koma 0 enter Palembang. Lalu nama pengirimannya juga kita lihat di sini ada nggak, berarti beda. Kalau beda berarti kita di sini mencarinya di paling bawah, yaitu baris. Kalau HLOOKUP itu mencari baris, memakainya baris. Kita ketik HLOOKUP seperti itu. Kita blok. Ke bawah F4. Nah,
ini ada ke baris kedua alamat pengirimannya 2.0 ter oh salah, ini ketik domisili dulu titik koma. Nah, seperti ini contoh lookup sama VLOOKUP. Kegunaannya VLOOKUP sama lookup kayak gimana supaya membedakannya. Kalau VLOOKUP itu ke samping kolom, mencari baris kolom samping itunya. Kalau lookup dia itu menghitungnya ke bawah 1, 2 seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Lanjut kita ke yang 13. Penggunaan formula dan rumus sort dan validasi. Penggunaan formula dan fungsi sort dan validasi sumber dari informasi yang akurat, mutakhir, dan mempunyai data yang sangat akurat sangat diperlukan oleh user atau pengguna, sehingga penggunaan manajemen data sangat diperlukan. Beberapa cara manajemen data antara lain, yang pertama itu pengelolaan data dapat dimasukkan ke dalam sistem akurasi yang sudah di-set sesuai dengan standar. Yang ketiga, kemudahan dalam menyimpan data. Keempat, maintenance atau pemeliharaan data tersebut. Kelima, security atau keamanan untuk data. Yang keenam, pengorganisasian di mana dapat disusun untuk kebutuhan informasi dan user. Sumber pengambilan data yang akurat, seperti itu. Jadi untuk mencari data di Excel itu harus akurat. Kenapa? Nanti hasilnya bakal jelas dan benar. Kecuali kalau kita mencari datanya asal-asalan, maka hasilnya tidak akan keluar, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu ke 14. Penggunaan pivot Microsoft Excel. Pengertian pivot mempunyai salah satu fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perekapan data. Salah satunya bernama pivot table, di mana data yang sangat banyak atau kompleks dapat direkap dengan begitu mudahnya. Pivot table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja karena penggunaannya yang mudah dalam melakukan analisa data. Hampir setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan menggunakan pivot table. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah pivot table dengan data penjualan komputer dalam waktu 1 tahun. Nah, ini lapor penjualan toko sistem komputer. Nah, contohnya di sini ada. Nah, bukan ini. Coba kita tuh contohnya. Nah, ini contoh-contohnya untuk jadi pivot, seperti itu. Penggunaan grafik chart dan line di Microsoft Excel. Pengertian grafik. Penggunaan grafik dapat meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan data. Beberapa cara mensimulasikan grafik chart, line atau pie dapat dipresentasikan sebagai berikut.
ini contoh yang tadi. Nah, ini grafik-grafiknya. Ke-17, membuat progress bar. Pengertian progress bar adalah sebuah tampilan grafis yang menunjukkan kemajuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Biasanya progress bar digunakan untuk membuat pemahaman tentang seberapa jauh proses tersebut setelah berjalan atau beberapa persen yang telah diselesaikan dari total pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, contoh seperti ini mencari persentase atas proses bar. Fungsi utama dari progress bar adalah memberikan informasi visual kepada pengguna tentang kemajuan atau status dari suatu proses. Yang pertama, memberikan feedback visual, memperkirakan waktu tersisa, mengurangi kecemasan, memfasilitasi pemantauan, meningkatkan pengalaman pengguna, seperti itu. Nah, ini menjelaskan grafik atau menggunakan proses bar. Nah, persentase seperti ini contohnya. Bukan ini. Ke-20. Nah, tampilan transisi. Nah, kita di sini membahas tentang PowerPoint. Apa sih itu PowerPoint? PowerPoint dapat menjadi media pembelajaran bukan saja untuk memindahkan suatu dokumen dari dokumen Word, pesan yang dapat dibuat dengan efektif dan menarik sehingga pembaca atau audiens lebih mudah menangkap maksud dan tujuan yang disampaikan. Seperti itu. Jadi penyampaian materi, beberapa hal yang dapat disampaikan, yaitu poin pentingnya dengan menggunakan gambar atau menggunakan kalimat singkat sehingga audiens dapat memahami maksudnya, minimalisir penggunaan kata yang tidak perlu. Seperti itu. Yang kedua itu animasi di Microsoft Point itu juga dapat fasilitas yang dapat digunakan agar dapat membuat presentasi lebih menarik, yaitu berikan animasi, berikan audio, pemberian video pendukung, background dan tema pada presentasi membuat materi lebih menarik dan efektif. Seperti itu. Bagaimana sih cara membuat tampilan presentasi yang efektif? Nah, yang pertama, contohnya seperti mengapa organisasi perlu belajar Indonesia semakin ketat seperti ini. Sebelum, sudah, jadi kita ini menggunakan kata-kata ini sesudah. Manakah yang lebih menarik, sebelum atau sesudah? Ternyata sesudah, jadi lebih menarik. Nah, ini. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, animasi dan hyperlink. Microsoft PowerPoint memiliki 4 animasi objek, yaitu entrance, emphasis, motion path, sama exit. Yang pertama itu entrance, menunjukkan objek ketika presentasi dimulai. Saat dimulai slideshow, maka animasi entrance akan muncul. Yang kedua itu emphasis, pemberian animasi pada objek tertentu sehingga objek terlihat lebih menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga itu motion path, sesuai dengan namanya motion, maka objek akan bergerak perlahan seperti animasi yang dibuat dari gabungan banyak gambar.
Yang keempat itu exit. Animasi untuk mengeluarkan objek biasanya digunakan untuk penutup materi. Kelima itu hyperlink, bisa membuat kita berpindah dari slide satu ke slide lainnya. Contohnya jika kita membuat 10 slide dan kita ingin pindah langsung ke slide yang lain, kita bisa menggunakan fitur hyperlink seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini motion path itu transisi. Pembelian animasi exit. Ini contoh-contohnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu dari tentang penjelasan dari mikroskop Excel dan mikroskop PowerPoint. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.